Ketika kamu memutar gasing, kamu memberinya energi kinetik yang perlahan-lahan hilang karena hambatan udara dan gesekan. Tapi bagaimana jika kamu juga bisa memberinya bentuk energi lain untuk membantunya berputar lebih lama? Video ini disponsori oleh Kiwiko. Penjelasan tentang mereka akan dibahas nanti. Beberapa tahun yang lalu, saya menemukan sebuah video yang diunggah oleh Laser Saber. Dan dia membuat sebuah motor yang berjalan hampir seperti mesin gerak abadi. Motor ini memiliki sebuah cakram berputar dengan magnet di atasnya dan 12 kumparan yang dipasang di sekelilingnya. Dan dengan meniup melalui sedotan, dia bisa memutar roda hingga mencapai kecepatan dan motor itu tampaknya akan berputar selamanya. Dan itu sudah berjalan. Bukankah itu sesuatu yang indah? Tentu saja ini bukan gerak abadi, itulah sebabnya ada kata hampir di judulnya. Dan pada akhirnya alat ini memang akan berhenti. Tapi alat ini menggunakan konsep yang sangat menarik yang ingin saya coba sendiri dan melihat apakah bisa diadaptasi untuk menggerakkan mobil. Pada motor Laser Saber, dia menggunakan kawat tembaga ukuran 42 gauge yang sangat tipis, kira-kira setebal rambut manusia dan hampir sama warnanya dengan rambut saya. Tapi kawat tembaga ini jauh lebih lemah daripada rambut manusia, karena saya bisa mematahkannya hanya dengan sedikit tenaga. Jadi ini akan seru untuk disolder. Untuk membuat kumparan, saya membuat penahan gulungan ini supaya saya tidak perlu terus memutarnya. Dan mencetak dudukan kumparan ini dengan printer 3D agar saya bisa menggulung kumparan menggunakan bor saya, yang syukurnya tidak perlu saya gulung secara manual. Jadi setelah menggulung beberapa kumparan lagi, saya harus menyoldernya, yang ternyata tidak mudah. Tapi setelah beberapa jam yang cukup membuat frustrasi, saya berhasil membuat prototip motor uji ini. Motor ini memiliki sebuah cakram dengan magnet yang terpasang, dan kumparan yang dipasang dalam konfigurasi flux aksial yang pada dasarnya berarti ada dua di masing-masing sisi rotor. Dan saat setiap magnet melewati kumparan, sebuah pulsa listrik yang waktunya sangat tepat menyebabkan satu kumparan menolak magnet dan yang lainnya menariknya. Sekarang pulsa listrik ini harus diatur dengan sangat presisi, atau motor bisa berputar mundur atau bahkan tidak berputar sama sekali. Dan pengaturan waktu ini dikendalikan oleh sebuah komponen kecil yang disebut saklar rib. Saklar rib memiliki dua lengan logam tipis di dalam kapsul kaca. Dan ketika sebuah magnet berada dekat dengan saklar, kedua lengan tersebut saling tertarik dan bersentuhan, sehingga arus dapat mengalir melalui rangkaian. Dan seperti yang bisa Anda bayangkan, posisi saklar rib ini sangat menentukan seberapa baik motor bekerja. Sekarang secara teori, motor ini juga seharusnya bisa berfungsi sebagai generator jika saya memutar rodanya secara manual. Jadi di sini saya telah menghubungkan sebuah kapasitor ke input motor yang seperti yang bisa Anda lihat dari voltmeter saya, sepenuhnya habis muatannya. Oleh karena itu, jika saya memutar motor ini secara manual, motor ini seharusnya berfungsi sebagai generator dan mengisi kapasitor. Tapi perhatikan apa yang terjadi begitu tegangan pada kapasitor mencapai puncaknya. Kapasitor mulai melepaskan muatannya, dan ini terjadi karena tegangan di dalam kapasitor sekarang lebih tinggi daripada yang dihasilkan oleh kumparan. Sehingga kapasitor sekarang justru memberi daya pada motor. Jadi jika saya memutar roda hingga kecepatan tinggi, kapasitor akan terisi saat menyimpan energi. Lalu secara otomatis beralih dari generator menjadi motor dan berjalan terus selama beberapa menit. Sekarang, efek yang sama ini bisa dicapai dengan roda gila yang berat dan bantalan dengan gesekan rendah, atau bahkan hanya gasing yang disetel dengan baik. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh benda-benda itu adalah diperlambat hingga benar-benar berhenti dan secara otomatis berputar kembali ke kecepatan semula setelah dilepaskan. Jadi yang saya pikirkan adalah merancang kendaraan model roda 3 yang bisa digerakkan dengan motor ini untuk melihat apakah kendaraan itu bisa menempuh jarak lebih jauh daripada mobil yang hanya menggelinding bebas setelah didorong di permukaan. Karena saya ingin mobil ini sesederhana dan seefisien mungkin, saya akan menggunakan motor ini sebagai roda depan itu sendiri. Jadi akan ada beberapa kumparan yang dipasang di sekitar as roda depan dan kemudian saya bisa memasang magnet pada rodanya yang mudah-mudahan bisa menggerakkannya. Dan karena motor ini adalah roda utama untuk menggerakkan mobil, saya mencetaknya dengan printer 3D Prusa XL saya. Karena fitur pergantian alatnya, saya bisa menggunakan PLA yang kaku untuk hub roda dan bahan TPU yang fleksibel untuk bannya, yang seharusnya memberikan daya cengkeram seperti mobil sungguhan. Jadi, saya sudah menghabiskan sekitar 1 hari untuk melilit dan menyolder semua kumparan ini. Ada 6 kumparan di sisi roda ini. Saya sebenarnya belum memasang kumparan di sisi lain roda. Dan alasannya adalah saya rasa mobil ini tidak akan berfungsi. Jika saya memutar ini untuk mengisi kapasitor lalu menghentikannya, memang berputar seperti motor uji, tapi kecepatannya jauh di bawah dan juga torsinya tidak cukup.
Bahkan dengan roda-roda ini di belakang, tidak mungkin itu bisa menggerakkan dirinya sendiri. Bahkan dengan catu daya laboratorium saya terhubung, jadi ini diberi daya dari sumber eksternal, mobil ini hanya bisa bergerak sedikit saat saya memberikan tegangan yang cukup. Tapi torsinya masih jauh dari cukup untuk benar-benar menjalankan mobil. Jadi yang saya pikirkan adalah mendesain ulang mobil dengan rasio gigi, sehingga akan membutuhkan lebih sedikit kumparan sambil semoga menghasilkan torsi lebih besar di roda. Mobil versi 2 ini juga menggunakan desain roda 3 dan didesain di OnShape, yaitu program CAD berbasis cloud yang berjalan di browser Anda, yang bisa Anda coba hari ini dengan melihat tautan di deskripsi di bawah. Selain itu, dengan total 8 kumparan dibandingkan 12 mobil baru ini, akan memiliki bobot lebih ringan dan membutuhkan waktu lebih singkat untuk menyolder. Kemudian untuk mendapatkan torsi yang dibutuhkan pada roda depan, digunakan rasio gigi 5:1. Dan dengan saklarit yang dipasang di posisi yang tepat serta kapasitor di bagian belakang, mobil ini pun selesai. Tapi apakah ini berfungsi? Dengan mendorong mobil ke depan, kapasitor akan terisi, lalu sistem beralih dari generator menjadi motor dan menggerakkan mobil tersebut. Saya bahkan bisa mengisi kapasitor dengan mendorongnya beberapa kali ke depan, lalu meletakkannya di permukaan dan memberinya dorongan kecil untuk mengaktifkan saklarit. Hampir seperti mobil mainan elektrik yang diputar. Sejujurnya, saya cukup terkejut dengan seberapa baik mobil ini bekerja. Dengan motor yang sangat sederhana ini dan kapasitor yang sangat kecil di belakang, hanya dengan memutar roda beberapa kali, kita bisa mengisi daya kapasitor itu, dan jika kita memberikan sedikit dorongan untuk mengaktifkan saklarit dengan magnet, itu bisa menggerakkan mobil ini dengan sangat mudah. Dan yang juga menarik adalah alat ini juga bekerja cukup baik sebagai generator. Jadi misalnya, kalau saya dorong alat ini sepanjang jarak ini untuk mengisi kapasitor, saya letakkan di awal lintasan, lalu saya gerakkan. Alat ini bergerak cukup lambat, tapi juga menempuh jarak yang lumayan jauh dibanding jarak yang tadi saya dorong. Tentu saja tidak menempuh seluruh jarak karena tidak 100% efisien, tapi hasilnya cukup bagus. Tapi sebelum kamu memasang salah satu kombinasi generator dan motor ini ke mobilmu, saya ingin memberitahu tentang sponsor video ini, KiwiCo. Banyak proyek yang saya buat membantu saya mengeksplorasi dan mempelajari konsep-konsep baru, tapi tidak selalu mudah untuk ditiru. Untungnya, KiwiCo bisa membantu dengan proyek-proyek praktis mereka yang dirancang oleh para ahli dan diuji oleh anak-anak. Kotak-kotak ini bisa dikirimkan ke pintu rumah Anda setiap bulan dan memberikan pengalaman kreatif yang menyenangkan untuk segala usia dengan 9 lini berbeda yang mereka miliki. Sejujurnya, saya berharap saya punya kotak KiwiCo ini saat saya tumbuh besar. Dan saya yakin banyak dari kalian yang mengikuti proyek saya pasti setuju. Bisa membangun sebuah proyek dari awal sampai akhir tanpa perlu pergi ke toko perkakas atau menggunakan alat khusus adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Belum lagi, petunjuk perakitan yang disertakan sangat mudah diikuti dan majalah yang disertakan juga penuh dengan informasi menarik. Jadi, jika kamu seperti saya dan ingin mencoba beberapa kotak KiwiCo, kamu bisa mendapatkan diskon 50% untuk bulan pertama dengan menggunakan kode Tom Stanton atau dengan mengunjungi kiwico.com/Tom Stanton. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Jadi, jika mobil ini bisa menyimpan energinya sendiri untuk menggerakkan dirinya, bagaimana perbandingannya dengan mobil tanpa generator? Mobil ini memiliki berat yang sama persis, dan saya tetap mempertahankan bagian magnet dari motornya karena akan berfungsi sebagai roda gila dan memengaruhi hasilnya. Jadi, satu-satunya perbedaan adalah pada kumparan dan kapasitor. Oke, saya benar-benar tidak tahu bagaimana perbandingan kedua mobil ini, tapi secara fisika, jika kita mendorong mereka hingga kecepatan yang sama, seharusnya mereka menempuh jarak yang sama. Jadi, mari kita lihat. Mobil freewheel unggul cukup jauh. Mobil generator berjalan jauh lebih lambat. Mobil freewheel mulai berhenti dan mobil generator melaju lebih jauh. Itu agak tidak masuk akal. Saya rasa kita perlu mengulang tesnya. Pastikan kapasitor benar-benar sudah terlepas muatannya. Ya, motor itu sama sekali tidak berjalan. Susun mereka sejajar. Dan mobil freewheel kembali memimpin. Mobil generator tertinggal jauh di belakang. Dan mobil generator menang. Jadi, mobil generator pasti mengambil energi dari suatu tempat yang tidak terlihat jelas dari pengujian ini. Tapi apa yang terjadi jika kita meluncurkan kedua mobil itu menuruni sebuah lintasan miring?
Ini memberikan kedua mobil jumlah energi potensial awal yang identik dan jelas bahwa mobil dengan motor bergerak menuruni lereng jauh lebih lambat. Jadi, tepat sebelum dilepaskan, kedua mobil memiliki energi potensial gravitasi yang sama. Namun saat mereka melaju menuruni lereng, mobil yang meluncur bebas mengubah lebih banyak energi potensialnya menjadi energi kinetik. Sedangkan mobil dengan generator mengubah sebagian energi tersebut menjadi energi listrik dan menyimpannya di kapasitor. Mudah untuk lupa bahwa ketika listrik dihasilkan, generator mengalami beban resistif. Seperti pada generator engkol tangan saya, jika saya memutarnya tanpa mengisi daya apapun, hambatannya sangat kecil. Tapi begitu saya menggunakannya untuk mengisi kapasitor atau baterai, tiba-tiba menjadi jauh lebih sulit untuk diputar. Itulah sebabnya mobil berjalan lebih lambat di jalur karena ada beban resistif saat kapasitor sedang diisi. Sekarang, energi yang tersimpan di dalam kapasitor ini pada akhirnya akan diubah kembali menjadi energi kinetik saat kapasitor tersebut kemudian menggerakkan motor. Tapi karena sistemnya tidak 100% efisien, jarak tempuh keseluruhannya menjadi lebih pendek. Jadi, jika uji tanjakan menunjukkan bahwa menambahkan beberapa kumparan, magnet, dan kapasitor tidak memberikan keuntungan dibandingkan mobil yang meluncur bebas, mengapa uji dorong menunjukkan hasil yang berbeda? Perbedaan utama antara kedua tes ini adalah gaya yang diberikan pada setiap mobil. Jadi, dalam uji tanjakan, ada gaya konstan yang bekerja pada setiap mobil akibat gravitasi. Namun, pada uji dorong, mobil generator membutuhkan gaya lebih besar untuk mencapai kecepatan yang sama, dan ini seperti mengulangi uji tanjakan. Tapi mobil generator mendapatkan penurunan yang lebih curam. Jadi, keduanya meninggalkan tanjakan dengan energi kinetik yang sama, yang membuatnya jauh lebih jelas mengapa mobil generator melaju lebih jauh. Tapi ada cara agar mobil yang meluncur bebas bisa menang dalam uji dorong. Jika kita memberikan gaya pada mobil dalam jarak tertentu, ini dikenal dalam fisika sebagai melakukan usaha dan dihitung dengan mengalihkan gaya dengan jaraknya. Jadi, jika kedua mobil didorong hingga kecepatan yang sama, mobil generator tidak hanya membutuhkan usaha lebih besar karena gaya yang lebih besar, tetapi juga dapat menyimpan usaha ini di kapasitor, sedangkan mobil yang meluncur bebas hanya bisa menggunakan energi kinetik akhirnya. Oleh karena itu, jika kita mendorong kedua mobil hingga kecepatan dalam jarak sependek mungkin, sangat sedikit usaha yang dilakukan dan mobil generator tidak dapat mengisi kapasitor cukup untuk memenangkan perlombaan. Tapi saya punya ide yang tidak akan pernah bisa disaingi oleh mobil yang meluncur bebas. Ini adalah modul Peltier yang sering digunakan pada pendingin portable karena ketika daya diberikan, satu sisi menjadi panas dan sisi lainnya menjadi dingin. Tapi ini juga bekerja sebaliknya, jadi jika kita memanaskan satu sisi dan mendinginkan sisi lainnya dengan heatsink, ini akan menghasilkan listrik. Sekarang, teman saya sekaligus sesama YouTuber, Sam Barker, punya ide untuk membuat mobil yang digerakkan oleh modul Peltier ini, dan dia membuat sebuah prototip untuk mengujinya. Namun, bantalan tersebut menghasilkan daya yang sangat kecil, sehingga banyak motor yang dijual di pasaran tidak dapat dijalankan dengannya. Jadi, tanpa beban yang terpasang, modul Peltier menghasilkan sekitar 1 hingga 1,4 volt. Sekarang sudah mulai agak panas untuk jari saya. Saya punya resistor di sini, jadi kita bisa memberikan beban pada bantalan ini. Sekarang lebih mudah untuk dipegang, tapi kita hanya mendapatkan sekitar 0,32 volt yang menurut perhitungan saya itu sekitar 0,065 watt atau sekitar 65 miliwatt. Namun, jika perhitungan saya benar, mobil generator ini seharusnya bisa berjalan hanya dengan sekitar 20 miliwatt. Jadi, mari kita lihat apakah kita bisa menyalakan mobil ini dengan sebuah lilin. Untuk melakukan ini, saya membuat mobil baru, karena kumparannya harus dililit khusus untuk tegangan input yang rendah. Dan saya merancang platform di bagian belakang sasis untuk menaruh lilin. Dan model Peltier bisa diletakkan di atas dudukan kawat agar cetakan 3D-nya tidak meleleh. Jadi, dengan lilin yang sudah dinyalakan, mobil ini siap dijalankan. Atau tidak? Mari tambahkan sedikit es untuk mendinginkan heatsink dan semoga mendapatkan lebih banyak daya. Secara teknis ini memang berfungsi, tapi sangat lambat. Jadi saya mencari beberapa sumbu lilin tambahan untuk membuat lilin khusus dengan 3 sumbu agar menghasilkan lebih banyak panas dan menggunakan heat gun saya untuk melelehkan lilinnya. Jadi dengan harapan panasnya 3 kali lipat dan sedikit es di atap, seharusnya kita punya cukup tenaga. Video ini awalnya tentang sebuah mobil yang memiliki generator dan motor efisien yang bisa mengembalikan energi seperti pengereman regeneratif pada mobil listrik modern. Dan sekarang ini sudah berputar penuh menjadi semacam hibrida listrik bertenaga pembakaran dan es.
Bagaimanapun juga, saya harap kamu merasa video ini menarik dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.